शार्लोट को मेरा हैप्पी बर्थडे दे देना किसके साथ लव यू Aca Omni Pora Koemil gaya he. Sesuai requestan dari kalian semua, untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup saya akan mencoba merangkum sebuah film India berjudul Jab Tak Hai Jaan yang diperankan oleh sepupu saya, yaitu Dek Shahrukan. Dan tak usah lama-lama karena kebetulan saya mau ke New Delhi besok, jadi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Editor, intro dulu. Get it when I get back. कहानियां मेरे हंसते रोते ख्वाब रखना याद मुझे जब तक है जान जब तक है जान. Awal cerita diperlihatkan sebuah area pasar yang sedang sepi karena di sana sedang ada operasi penjinakan bom. Dia adalah Mayor Samar Anand, seorang mayor dari divisi penjinakan bom. Ketika seorang tentara gagal menjinakkan bom, Samar pun turun tangan dan dengan mudah dia menjinakkan bom tersebut. Without any protection. जैसे कोई बॉम्ब नहीं, ये भी मरेगा. इसकी आंखों में मैंने Setelah selesai menjinakkan bom itu, pasar kembali dibuka dan dia pun pergi untuk menenangkan diri. Saat sendiri, dia terus membacakan sebuah puisi yang berjudul Jab Tak Hai Jaan, yang artinya jika aku masih hidup. Di sisi lain ada seorang wanita yang akan berenang di sebuah danau dan tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi ketika si wanita tersebut tenggelam di sana. Samar yang melihatnya pun langsung menolong si wanita yang sudah terlanjur pingsan. Saat sadar terlihat si wanita sudah memakai pakaian milik Samar. Dari situ si wanita pun terus mengoceh karena sebagai tentara India, Samar dinilai lambat dalam menolong warganya, namun tanpa dia sadar Samar sudah pergi meninggalkannya. Faktanya kejadian tadi hanyalah sebuah rekayasa di mana teman-teman si wanita sedang membuat taruhan kepada si wanita ini. Dan wanita ini bernama Akira, seorang wanita muda, sehat, cerdas, dan bercita-cita menjadi jurnalis terkenal. Berbeda dengan 3 orang teman lainnya, Akira saat ini masih magang dan dia masih belum bisa bekerja di tempat yang diinginkannya. Demi cita-citanya, Akira terus memohon dan mengemis kepada seorang wanita yang bernama Katrina supaya bisa diterima di kantornya. Namun, ditolaknya mentah-mentah. Singkat cerita, Akira terlihat sudah berada di rumah dan tak disengaja dia menemukan sebuah buku milik Samar yang berada di pakaiannya. Dan ternyata itu adalah sebuah buku catatan harian milik Samar. Setelah itu, kita diperlihatkan flashback 10 tahun lalu di mana Samar masih berusia 25 tahun. Ketika itu, Samar terlihat sedang bekerja membersihkan salju di dekat gereja dan di sanalah awal mula cerita kehidupan Samar yang sebenarnya. Hari itu adalah hari di mana turun salju paling indah di langit London. Sampai suatu titik Samar melihat seorang wanita yang sedang berlari ke dalam gereja. Merasa penasaran, Samar pun mengikutinya. Saat berada di dalam, terlihat si wanita sedang curhat kepada Tuhan dan mengeluhkan tentang salju tersebut. Tapi di sisi lain, dia bahagia karena mendapatkan nilai tertinggi di kampusnya. Oke, dari sini mari saya perkenalkan siapa dia. Wanita ini bernama Mera, seorang wanita cantik dari keluarga kaya. Yang menarik adalah Mera ternyata suka membuat perjanjian dengan Tuhan, di mana jika ia mencapai sesuatu atau keinginannya terkabul, maka ia akan merelakan atau melakukan sesuatu untuk Tuhannya. Di sini dibuktikan saat Mera mendapatkan nilai tertinggi, maka dia akan berhenti makan coklat. Dan di sisi lain Mera merasa was-was karena dia akan diperkenalkan dengan seorang banker di mana dia berharap supaya banker itu tidak menyukainya. Dan Mera berjanji jika banker itu tidak menyukainya, maka dia tidak akan menggunakan mantel berbulunya lagi. Setelah si wanita pergi, Samar pun keluar dari persembunyiannya. Lalu dia berkata kepada Tuhan bahwa beban yang harus dipikulnya sangat berat. God bless you, Sarji. Singkat cerita, Samar sudah berada di rumah kontrakannya di mana di situ dia tinggal bersama sahabat Indianya yang bernama Jane.
tanpa Malik. Di London sendiri, Samar bekerja serabutan mulai dari mengamen, steam salju, dan menunggu warung di pasar. Suatu hari saat Samar sedang mengamen, tak diduga Mera melihat Samar dan sepertinya tertarik kepada Samar. Yang tanpa mereka berdua sadar bahwa itulah awal dari intrik cinta ini akan bersemai dan bahtera cinta akan abadi. Ngomong apa anjing? Saat sedang ngamen tersebut, tak lama dia ditawari untuk bekerja di sebuah restoran dan Samar menerimanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam pertama bekerja, tak diduga Samar melihat Mera yang kebetulan tengah berada di sana dan sedang melangsungkan pertunangan. Yang mana Samar sebenarnya tahu bahwa Mera tidak menyukai pria tersebut. Saat pesta berlangsung, terlihat Mera malah kabur keluar untuk merokok. Dan tak lama, Samar pun datang untuk membuang sampah sehingga kedatangan Samar membuat Mera kaget. Dari situlah terjadi percakapan kecil di mana Samar mengatakan bahwa jika seseorang tidak mencintai pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya, maka tinggalkanlah dia sekarang. Mera yang tidak sadar bahwa Samar sudah mengetahui doanya ketika di gereja, dengan kekeh mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai tunangannya. Keesokan harinya saat Mera selesai rapat, dia berencana untuk mengadakan pesta ulang tahun ayahnya yang ke-50, dan untuk kejutan, Mera akan menyanyikan lagu Punjabi. Tapi masalahnya, Mera tidak bisa menyanyikannya karena dari kecil sudah tinggal di London. Untuk itu dia harus belajar kepada orang India langsung dan orang itu adalah Samar. Saat sudah bertemu, Mera langsung menawarinya uang sebesar 500 pound per hari jika Samar mau mengajarinya lagu Punjabi. Namun Samar menolak dengan alasan dia ingin mengamalkan ilmunya, bukan menjualnya. Untuk itu mereka membuat kesepakatan di mana Samar akan mengajari Mera bernyanyi dan Mera harus mengajari Samar bahasa Inggris. Conversation. Same to same. London. Setelah itu mereka kembali membuat kesepakatan dengan Tuhan di mana jika dia bisa menyanyikan lagu Punjabi, maka dia akan berhenti merokok. Hari-hari pun berlalu dengan dipenuhi latihan dan di sela-sela itu mereka membagi-bagikan makanan untuk orang yang tak mampu. Dan disitulah benih-benih cinta mulai timbul di antara mereka. Uhuy, gak sabar pengen cepat-cepat pengencerotan. Singkat cerita, meski sudah berlatih keras namun Mera merasa bahwa dirinya belum bisa bernyanyi. Namun lagi-lagi Samar menyangkal bahwasannya semuanya sudah bagus, hanya saja Mera tidak menikmati lagu yang dinyanyikannya karena Mera merasa tidak pede dan takut mengganggu orang lain. Untuk itu Samar mengajak Mera ke sebuah pesta jalanan di mana untuk pertama kalinya Mera benar-benar merasa hidup dan bahagia dengan bernyanyi dan menari bersama semua orang yang ada di sana. Cori-cori ya, komentasena. Salah film anjing, mana liriknya salah lagi. Thank you. तुम ना अब तो साला तुमसे प्यार हो गया है उसका क्या करूं. Setelah pesta selesai, mereka pun pulang. Ketika Samar dan Mera sedang menunggu kereta, Samar mengatakan perasaannya kepada Mera bahwa dia mencintainya dan sungguh-sungguh mencintainya. Meski Samar sadar bahwa Mera akan menikah dengan orang lain, dan faktanya selama ini mereka berdua bersama karena terikat sebuah kontrak yang sekarang sudah habis dan tidak ada lagi alasan untuk mereka bertemu. Dengan kata lain, ini adalah hari terakhir kalinya mereka bertemu. Sedih. Ketika kereta tiba, Samar mengatakan ingin mencipok Mera. Dan mereka pun, setelah itu Samar pun pergi. Mar bisa aja lo, menang banyak. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Mera pun berhasil menyanyikan lagu Punjabi di ulang tahun ayahnya. Di sisi lain, Mera kepikiran Samar dan tak tahan lagi ingin kembali melamotnya. Untuk itu dia memutuskan untuk menemui Samar. Hingga saatnya mereka bertemu, Samar terlihat sangat bahagia. Tapi pada faktanya, kedatangan Mera ke sana adalah untuk memberitahu Samar bahwa dirinya akan menikah dengan Roger, tunangannya. Anjir, sakit. Tapi gak apa-apa Mar, yang penting udah dapet cipok lah. Halus. हम दोनों को इनके सामने प्रॉमिस करना है कि हम सिर्फ प्लीज समर मेरे लिए.
Setelah mengantarkan Mera pulang, terlihat raut kekecewaan terpancar di wajah Samar. Namun apa mau dikata, Surabi Tutung itu tidak bisa dia nikmati dan akan menjadi milik orang lain. Keesokan harinya saat Mera baru sampai di kantor, dia mendapatkan surat dan kado yang berisi sari pernikahan dari ibunya. Yang intinya si ibu meminta maaf kepada Mera tentang apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Merasa ini harus diluruskan, Mera pun konsultasi kepada Samar dan dengan bijak, Samar mengajak Mera menemui ibunya dengan berperan sebagai penengah di sana. Alhasil hubungan ibu dan anak pun terjalin kembali dengan baik dan itu berkat Samar. Selesai dari sana, Mera dan Samar terlihat sedang berdua. Dengan semua hal positif yang dibawa oleh Samar membuat Mera merasa bahwa Samar adalah cinta sejatinya. Tak diduga, Mera pun mengatakan bahwa dia mencintai Samar, yang pada akhirnya Mera dan Samar pun resmi berpacaran alias backstreet. Hari-hari pun mereka lalui dengan pacaran dan pengencerotan dimanapun dan kapanpun selama lagu masih dikumandangkan. शार्लोट को मेरा हैप्पी बर्थडे दे देना किसके साथ. Dan pada suatu hari saat Mera ingin meminta restu kepada sang ayah, tiba-tiba Samar mengalami kecelakaan yang membuatnya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Mera yang panik kembali membuat perjanjian dengan Tuhan, di mana jika Tuhan menyelamatkan nyawa Samar, Mera akan meninggalkannya. Tak lama saat Samar sadar, Mera pun sangat senang, namun di sisi lain mau tidak mau dia harus menepati janjinya. मैं वादा करती हूँ ऐसे कभी नहीं भूलूंगी इसके बाद. वापस आ रहा है और डील विद इट क्या करेंगे मेरा. Beberapa hari kemudian, Mera mendatangi kontrakan Samar untuk memberikan salam perpisahan kepadanya. Dan yang paling menyakitkan adalah Mera meminta Samar meninggalkan London. Samar pun dengan berat hati menyetujuinya dan hari itu pun dia langsung pulang ke India. साले अपनी सारी कमाई तुझे देकर जा रहा हूँ अब कुछ करके दिखाइए. Namun sebelum pergi, Samar pergi ke gereja untuk menyatakan perang kepada Tuhan, di mana Samar menyalahkan Tuhan karena telah mencuri cinta darinya. Dilaknat Lumar. Dia yakin bahwa jikalaupun dirinya tidak bersama Mera, dia akan tetap mati. Dan mulai saat ini, Samar akan terus berada dalam bahaya dan menghadapi kematian setiap hari. Setelah membaca kisah Samar, Akira pun sangat simpati kepadanya dan untuk itu dia mengembalikan buku catatan tersebut kepada Samar. Tapi dengan polosnya, Akira menanyakan perihal kisah cintanya di buku tersebut. Mendengar hal itu, Samar langsung pergi meninggalkannya. खोना दूं मैं पाके तुमको आए यकीना खुद पे हमको